Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmawati. Saya dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam semester 6 di STI Al-Musadia Garut. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas individu, yaitu dari mata kuliah Inovasi Kurikulum PAI dengan dosen pengampu Bapak Cicing Salamuddin MAG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi penilaian hasil belajar PAI. Pengertian inovasi penilaian hasil belajar PAI. Pengertian inovasi menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah ide hal-hal praktis, metode, cara, dan barang buatan manusia yang dianggap atau dirasakan sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Kemudian ada pengertian penilaian menurut Kosairi dan Suprananto tahun 2012 mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan menganalisis, mengumpulkan, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang siswa atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Kemudian ada pengertian hasil belajar PAI. Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui serangkaian kegiatan belajar. Belajar itu sendiri adalah suatu usaha sadar dari seseorang untuk dapat memperoleh perubahan perilaku yang relatif menetap dan terarah. Kemudian kita masuk kepada karakteristik inovasi penilaian hasil belajar PAI. Ada 5, yaitu ada keuntungan relatif, ada kompatibel, ada kompleksitas, ada reliabilitas, dan dapat diamati. Kemudian kita masuk kepada tujuan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Tujuan adanya inovasi dalam penilaian hasil belajar PAI salah satunya agar pendidik bisa mengukur keberhasilan pembelajaran peserta didik, khususnya untuk pembelajaran PAI, bukan hanya untuk mengembangkan kemampuan siswa di wilayah kognitif atau pengetahuan saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu mengembangkan siswa pada wilayah afektif dan psikomotorik. Artinya jika tujuan adanya inovasi penilaian hasil belajar siswa hanya pada wilayah kognitif saja, maka hanya bisa dilihat dari hasil belajar siswa dengan nilai yang sangat memuaskan atau tidak memuaskan. Kemudian yang keempat ada strategi inovasi penilaian hasil belajar PAI. Strategi merupakan perencanaan langkah-langkah dan suatu rangkaian untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut Yamin 2013. Maka dari itu, strategi sangat penting bagi seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian hasil belajar karena strategi yang tepat akan membantu guru mencapai tujuan dari pembelajaran dan mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran. Kemudian, ada langkah-langkah inovasi penilaian hasil belajar PAI. Dalam merencanakan evaluasi atau penilaian hasil belajar kurikulum Merdeka, setidaknya harus dilakukan 7 hal. Itu adalah instrumen penilaian, mengumpulkan data, melakukan validasi data, pengolahan data untuk analisis data, membuat interpretasi dan menarik kesimpulan, mempertahankan alat penilaian dan hasil penilaian, dan yang terakhir tindak lanjut hasil penilaian. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih kompetensi dasar. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka. Dan deskripsi peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran. Menjadi penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi atau teknik lainnya yang relevan. Teknik
penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal yang selanjutnya disebut jurnal. Teknik penilaian lain yang dapat digunakan adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan penilaian antar teman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Hasil penilaian pencapaian sikap dan pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi. Alhamdulillah, penjelasan dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.